Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kemal Wijaya dengan NIM 333722102 dari jurusan Informatika kelas C akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Pananang Krisdianto STMKOM. Pada proyek kali ini, saya memilih aplikasi Mobile Tix ID, yaitu aplikasi tiketing bioskop di Indonesia yang berbasis mobile. Di sini saya mengambil 5 page beranda, bioskop, tiket, notifikasi, dan akun saya. Berikut yang pertama ada gambar aplikasi, gambar page beranda seperti yang ditampilkan, lalu ada page bioskop, lalu ada page tiket, page notifikasi, dan page akun saya. Selanjutnya adalah STN-nya yang akan saya jelaskan. Pertama-tama kita mulai dari menu beranda atau page beranda yang dimana kita ada 3 bagian yang bisa kita sambungkan, yaitu pertama kita bisa mulai dari atas detail film, di mana kita hanya perlu untuk mengklik bagian detail film dan lalu kita masuk ke page detail filmnya, dan dari detail film ini kita bisa mengarah ke 3 submenu lainnya, yaitu lihat trailer, lihat jadwal tayang, dan lihat lokasi bioskop. Di mana kita cuma perlu mengeklik bagian trailer atau mengeklik bagian jadwal tayang atau mengeklik pilih bioskop untuk masuk ke masing-masing ini. Selain itu, jika kita ingin kembali ke detail film, kita hanya butuh mengklik tombol tekan back. Nah, dari detail film kita juga bisa kembali ke beranda dengan menekan tombol back atau kembali. Lalu kita masuk ke pencarian film, di mana kita bisa mencapai page ini dengan cara mengklik search bar yang ada di atas. Lalu kita setelah masuk ke pencarian film, kita bisa memasukkan keywords dari film tertentu, di mana akan keluar di hasil pencarian ini. Dan dari hasil pencarian ini, kita bisa mengklik film itu dan kita masuk ke detail film tadi. Kita bisa kembali dengan cara klik back sampai beranda lagi. Lalu yang terakhir ada pemilihan lokasi bioskop yang dimana bisa kita pilih dengan menekan klik location yang ada di atas. Lalu kita bisa pilih lokasi saya atau lokasi manapun dan nanti akan menampilkan bioskop terdekat ke bagian bioskop terdekat. Dari bagian sini kita bisa langsung masuk ke menu yang kedua yaitu bioskop. Kita bisa masuk ke detail bioskop dari sini tapi kita bisa jelaskan dari daftar bioskopnya. Daftar bioskopnya bisa dipilih dari beranda di bagian bawahnya. Daftar bioskop bisa masuk ke detail bioskop dengan cara simply klik bioskop. Nanti akan ada detail bioskop yang akan berisikan list-list bioskop. Lalu dari detail bioskop kita juga bisa mencari ke pencarian bioskop di mana kita mencari bioskop yang lebih detail dengan keywordnya. Lalu dari pencarian bioskop itu semuanya kita bisa kembali ke daftar bioskop dengan mengklik back. Selanjutnya ada tiket. Kita bisa mulai dari daftar tiket. Daftar tiket eh, bisa disampaikan, bisa menyampai daftar tiket dengan dari Belanda atau dari daftar bioskop, kita klik ikon daftar tiket yang ada di bawah. Nah, di daftar tiket ini kita bisa ke detail tiket dengan eh, mengklik tombol tiket atau tombol film yang ada yang kalian punya tiketnya. Lalu detail tiket akan menjelaskan detail tiketnya itu ada apa aja. Dan seperti seatnya, seperti jam tayang, dan segala macam. Lalu dari detail tiket kita bisa kembali ke daftar tiket dengan simply menekan tombol kembali atau back. Dan yang keempat ada bagian notifikasi yang bisa kita capai juga dengan menekan tombol yang ada di atas kanan, yang bersimbolkan lonceng, di mana di detail notifikasi ini kita ada notifikasi-notifikasi dari aplikasi seperti promo atau ada tiket yang bermasalah dan segala lainnya, di mana detail notifikasi ini juga bisa kita sambungkan ke detail film jika ada detail film yang baru keluar dan kita masuk ke notifikasi itu, kita bisa klik notifikasinya dan kita bisa masuk ke dalam ke page detail film. Dan di sini juga kita mulai dari daftar notifikasi yang tadi, kita bisa masuk ke detail notifikasi dengan cara mengklik notifikasinya. Dan yang terakhir ada page akun saya atau my account, di mana tombol yang ada di beranda adalah di
sebelah tombol notifikasi, sebelah kiri tombol notifikasi. Pertama-tama ada halaman akun saya yang berisi detail-detail dengan akun user, di mana kita bisa mengeklik tombol voucher voucher saya, di mana kita akan pergi ke menu list voucher yang akan memperlihatkan voucher-voucher yang ada di akun pengguna, dan juga bisa kita klik voucher tertentu dan akan dijelaskan di voucher detail voucher itu untuk apa. Jika ingin kembali tinggal memencet tombol klik back atau tekan tombol back. Dan selanjutnya ada bagian list film juga di halaman akun saya, di mana itu akan memperlihatkan film-film apa yang kita sudah tonton atau film-film apa yang akan kita tonton dari tiketnya. Dan dari list film ini kita bisa juga kembali dari semua ini, kita bisa kembali ke halaman beranda dengan cara mengeklik back beberapa kali sampai nyampai di beranda. Lalu bagian terakhir adalah bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama dari page beranda. Yang pertama, saran pertama adalah adanya pencarian lanjutan, yaitu kita bisa menambahkan opsi pencarian lanjutan pada halaman pencarian film yang memungkinkan pengguna untuk memfilter hasil pencarian berdasarkan genre, rating, tahun rilis, dan kriteria lainnya. Lalu saran yang kedua yaitu rekomendasi film personal. Implementasikan fitur rekomendasi film yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian tiket atau preferensi pengguna dalam menggunakan aplikasi. Ini juga dapat ditambahkan sebagai bagian dari state beranda awal atau sebagai subpage beranda tersendiri. Dan yang terakhir adalah pemberitahuan promosi. Tambahkan slide atau transisi dari beranda awal ke halaman detail promosi ketika ada promosi terbaru atau relevan dengan film yang sedang ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke page bioskop. Saran pertama adalah memfilter harga tiket, di mana tambahkan opsi filter berdasarkan harga tiket pada halaman filter bioskop ini untuk membantu pengguna menemukan bioskop yang sesuai dengan anggaran mereka. Misalkan di dua bioskop yang berbeda, harga tiketnya berbeda. Jadi kita bisa memfilter itu dari harga yang termurah atau dari harga yang termahal sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu tampilkan map. Ini untuk mengintegrasikan map pada daftar bioskop dan halaman detail bioskop untuk memudahkan user atau pengguna untuk melihat lokasi bioskop secara visual. Dan yang selanjutnya adalah fasilitas bioskop. Tampilkan informasi fasilitas bioskop, misalnya 3D, Dolby Atmos, atau kursi premium, atau kursi gold, atau bioskop IMAX secara lebih jelas pada halaman detail bioskop, agar pengguna dapat memilih bioskop berdasarkan preferensi mereka untuk fasilitas bioskop. Dan yang ketiga ada page tiket. Yang pertama ada pembatalan dan perubahan tiket, yaitu opsi yang baru untuk membatalkan atau mengubah tiket jika memungkinkan pada halaman detail tiket untuk meningkatkan fleksibilitas dari pengguna. Misal ada kesalahan dalam booking tiket atau misal ada reschedule untuk pembooking tiket, itu akan saya sarankan untuk ada ditambahkan fitur yang ditambahkan. Lalu ada e-ticket, implementasikan fitur e-ticket yang memungkinkan pengguna mengakses tiket secara digital tanpa perlu mencetaknya. Saran ini hadir dari isu yang beredaran di mana kita ngantri untuk mencetak tiket yang sudah kita pesan online, yang tetap harus kita cetak menjadi tiket fisik. Dan kalau kita menggunakan e-ticket ini, kita tidak perlu mengantri lagi untuk mencetak tiket fisik dan kita bisa langsung masuk ke bioskop hanya dengan menggunakan e-ticket. Dan yang terakhir pengingat jadwal tayang di mana kita akan mendapatkan notifikasi ketika kita sudah memesan tiket dan eh, film yang kita pesan sudah mendekati waktunya. Batch 4 adalah notifikasi. Yang pertama, saran pertama adalah notifikasi personalisasi notifikasi atau personalized notified notification, di mana kita memberikan opsi bagi pengguna untuk mengatur jenis notifikasi yang ingin mereka terima, sehingga mereka hanya menerima notifikasi yang relevan dengan minat mereka. Jadi mereka tidak akan menerima informasi-informasi yang mereka tidak mau. Jadi tidak ada spam. Dan yang terakhir adalah hapus notifikasi, di mana opsi tambahan untuk menghapus notifikasi yang sudah dibaca atau tidak lagi relevan. Yang terakhir ada saran untuk page akun saya. Yang pertama adalah menambahkan riwayat pencarian, yaitu
Tambahkan riwayat pencarian film dan bioskop untuk mempermudah pengguna kembali ke informasi yang pernah mereka akses sebelumnya. Lalu ada integrasi dengan media sosial di mana pengguna diberikan opsi untuk menghubungkan akun Tix ID mereka dengan akun media sosial lain untuk kemudahan berbagi informasi atau ulasan film atau membagi cerita. Itu saja, dan dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan aplikasi Tix ID dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, lebih personal, dan lebih mudah digunakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.